Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah tentang tauhid uluhiyah, atau yang membahas tentang la ilaha illallah, atau penjelasan tentang tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membaca beberapa buku. Yang pertama kitab Salatatul Usul yang menjelaskan 3 landasan utama, yang mana 3 perkara tersebut merupakan 3 pertanyaan di alam kubur tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertauhid, orang yang beribadah hanya kepada Allah. Dan orang yang mengenal agama Islam adalah orang yang kembali kepada tauhid dan sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan orang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang hidupnya dia bertauhid, dia kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat, dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ketika dia ditanya dengan 3 pertanyaan, dia akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar, sehingga dia mendapatkan nikmat kubur, yang mana nikmat kubur merupakan nikmat yang mengalahkan segala nikmat dunia. Namun siapa yang tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar, maka dia akan mendapatkan siksaan yang tidak pernah ia rasakan dari siksaan dunia. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Al-Qawaidu Al-Arba. Al-Qawaidu Al-Arba yaitu 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak bisa membedakan yang mana tauhid dan yang mana apa? Syirik. Sehingga tauhid mereka bilang salah dan syirik mereka bilang benar. Tauhid mereka bilang syirik, syirik mereka bilang tauhid, karena mereka tidak paham. Dan telah kita jelaskan bahwa tauhid adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tapi ibadah itu ternyata ada ibadah hati seperti apa? Tawakal, ya, seperti takut, cinta, ya, seperti harapan, seperti rasa kembali. Itu adalah ibadah, walaupun ada bentuk-bentuknya yang merupakan tabiat, cinta tabiat, takut tabiat. Tapi ada yang sudah kita jelaskan, ada yang takut ibadah,
Ya. Ada yang takut ibadah, ada yang takut ya merupakan ibadah, ada yang cinta merupakan ibadah. Ya, demikian pula ibadah lisan seperti doa. Ya kan? Ya, seperti ibadah doa. Ya, seperti ibadah doa. Ya, zikir dan semisalnya. Maka tidak boleh kita berdoa kepada penghuni kubur. Ya, penghuni sungai, karena doa merupakan ibadah. Demikian pula ada ibadah badan seperti ibadah ruku. Jadi tidak boleh ruku sama orang. Ya, seperti kalau orang Jepang ya, kalau dia menghormati orang dengan cara merunduk, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau tabe saja pakai tangan ya, tapi jangan sampai kita membungkuk seperti kita ruku. Karena itu bentuk dari ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula misalnya penghormatan dengan cara kita berdiri. Ingat ya, penghormatan dengan cara kita berdiri itu juga ibadah. Ibadah badan. Seperti kita sholat. Kira-kira kalau kita bisa berdiri, tiba-tiba takbiratul ihram, Allahu Akbar, sah sholat kita? Tidak sah. Karena harus kita berdiri. Baru kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena berdirinya kita itu merupakan ibadah. Kita berdiri dari duduk, kita berdiri, kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, maka Allahu Akbarnya ini ibadah. Berdirinya ini ibadah. Nah, kalau misalnya kita melakukan penghormatan, maka kalau misalnya kita mau hormati orang, jangan dengan bentuk-bentuk penghormatan yang sifatnya ibadah, seperti berdiri. Seperti berdiri. Karena itu diantara bentuk dari ibadah badan. Jadi kalau misalnya ada orang besar datang, kalau misalnya tidak ada hajat sehingga kita harus berdiri, tidak usah berdiri. Jabat tangan memang bisa sambil duduk kita, tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada masalah. Tapi kalau kita tiba-tiba berdiri sebagai bentuk penghormatan, ya kan? Karena dia datang, ya maka ini hal yang tidak diperbolehkan, karena diantara bentuk ibadah yaitu berdiri. Demikian pula ada ibadah harta, ya seperti sembelihan. Beli mobil baru, ya kan? Potong ayam, kemudian disiramkan darahnya ke mobil, rumah baru. Ketika peletakan batu pertama, potong ayam, siramkan darahnya ke batu pertama. Di antara bentuk ibadah itu sembelihan. Nah, ini yang yang banyak dari kaum muslimin tidak memahami yang namanya syirik. Nah, jadi insya Allah setelah kita belajar, ternyata yang dinamakan syirik itu adalah menyerahkan ya ibadah kepada selain Allah. Ibadah apa saja, mau ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta, dan kepada siapa saja, mau dia nabi, mau dia malaikat, mau dia rasul, mau dia orang mati, mau dia jin, siapa saja. Karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sini ya? Iya. Jadi tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kitab yang kedua yang telah kita bahas yaitu membahas kitab Al-Qawaidu Al-Arba', 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Kemudian kitab yang ketiga yaitu Nawaqidu Al-Islam, ya pembatal-pembatal keislaman. Nah, sudah kita bahas ada 10 pembatal secara garis besar, ada 10 pembatal keislaman. Ternyata yang paling pertama yang merupakan sebab pembatal keislaman adalah apa? Syirik. Jadi ternyata dosa yang paling pertama membatalkan Islam adalah apa? Syirik. Artinya apa? Kalau Islamnya batal, bagaimana nasibnya? Berarti kalau Islamnya batal,
berarti semua yang berkaitan dengan Islamnya batal, seperti sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, pokoknya semua ibadah dia batal. Apalagi konsekuensinya? Berarti kalau batal Islamnya, kalau dia mati belum sempat bertobat, berarti dia masuk apa? Dia masuk neraka. Karena yang masuk surga itu orang muslim atau orang kafir? Orang muslim. Yang masuk surga, mana mungkin orang kafir masuk surga? Yang masuk surga itu orang Islam. Sementara syirik pembatal apa? Islam. Berarti kalau batal Islamnya jadi apa? Kan cuma dua kemungkinan. Kalau bukan muslim apa? Kafir. Kan begitu. Sementara syirik merupakan pembatal ke-Islam. Jadi konsekuensinya kalau dia mati belum sempat bertobat, ya kita tidak pastikan orang per orang, tapi kita hanya menyebutkan bahwa di antara pembatal keislaman adalah apa? Syirik. Supaya kita hindari. Jangan coba-coba dengan yang namanya syirik. Jangan coba-coba dengan yang namanya syirik. Sesajaki. Dunia akhirat. Ya, di dunia apa susahnya? Dikit-dikit mimpi buruk. Dikit-dikit disuruh dalam mimpinya datang. Sedikit-sedikit dikasih sakit. Langsung ada bisikan, kalau mau sembuh datang di sana, di Pangkep sana ada kuburan, bawa ayam di sana. Akhirnya dia bawa ayam, sembuh. Alhamdulillah sembuh. Besok-besok satu bulan kemudian mimpi buruk lagi, sakit lagi. Oh, di Takalar sana ada sana pohon, pergi bawa ayam sana, pergi lagi, sembuh lagi. Jadi dia itu betul-betul hatinya terikat dengan jin, tidak terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita seorang muslim, kita yakin bahwa segala urusan di tangan siapa? Allah yang atur masalah nasib kita, kehidupan kita, sehat sakit kita, sehingga kita hanya berpasrah kepada Allah. Kita hanya melakukan sebab-sebab yang memang ada hubungan sebab akibat. Tidak dikasih bodoh-bodoh sama jin-jin. Ya, setiap kali minta dikasih. Apa yang dia minta coba? Sekarang saya tanya, jin-jin itu yang dia minta apa? Yang dia minta adalah kesyirikan, supaya kita berbuat syirik. Dia tidak pernah minta kopi minum balok. Dia tidak pernah minta seperti itu. Karena itu dosa besar, dosa tapi bukan syirik, kan begitu? Tapi dia minta supaya kita berbuat syirik. Karena kalau kita sudah berbuat syirik, selesai. Nah, karena setan kaya gugappa moko. Iya, gugappa moko. Ya, salat maki, puasa maki, haji maki, pokoknya terserah. Yang jelas sudah bikin apa? Syirik. Selesai. Pokoknya kata mau bikin selesai. Aman. Iya kan? Jadi kitab yang ketiga, kitab Nawaqidul Islam, pembatal Islam, ternyata yang nomor 1 adalah syirik. Apalagi kalau seorang meninggal belum sempat bertobat dari syirik, di samping batal Islamnya, di samping dia mati berarti masuk neraka. Kira-kira kalau orang kafir masuk neraka sementara atau selamanya? Kalau orang kafir masuk neraka, mungkinkah dia keluar dari neraka nanti masuk surga? Atau dia masuk neraka selamanya? Ya selamanya, namanya juga orang kafir. Mana mungkin masuk surga? Beda kalau muslim, ya muslim karena mungkin ada dosanya, dia membunuh, dia zina, dia riba, dia mungkin ada dosanya, akhirnya masuk neraka. Maka ketika dia masuk neraka ini, maka dia tidak apa? Tidak kekal. Karena dia masih muslim. Dia punya dosa tapi dia masih muslim.
berarti dikasih masuk di neraka sesuai dengan dosanya, setelah bersih dimasukkan kembali ke surga. Tapi kalau orang kafir kira-kira kalau masuk neraka ada harapan keluar dari neraka? Tidak. Orang kafir itu kalau masuk neraka khalidina fiha abada. Jadi mau coba-coba dengan dosa syirik, ya, tidak ada dosa yang paling berbahaya dibandingkan apa? Syirik. Tapi sangat kita sayangkan, justru pembahasan agama yang paling dibenci dan tidak mau dipelajari oleh kebanyakan kaum muslimin adalah pembahasan apa? Tauhid dan tauhid syirik. Terasanjo, ya kan? Sekiri-sekiri kafir ya, sekiri-sekiri neraka. Artinya kita ingatkan bahaya ki ini, bahaya ki, jangan coba-coba ki. Allah yang bilang. Tapi kalau tidak percaya ki, ya katimami. Kita kan cuma kasih tahu. Cuma sampaikan. Kita ini cuma sekedar menjelaskan, menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau memang tidak dipercaya, ya kita kan tidak memaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta 'alaihim bimusaitir." Kamu bukan paksa orang, wahai Muhammad. Kamu diutus itu bukan paksa orang. Enggak. Sampaikan, yang ikut alhamdulillah, yang tidak ya urusan dia. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kamu bukan paksa mereka. Iya, Nabi kita Muhammad hanyalah balagul mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Sekedar menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Yang mau terima alhamdulillah, yang tidak terima ya dia tonjang sesa. Iya kan? Iya. Jadi di buku yang kitab Nawaqidul Islam, yaitu ternyata dari pembatal-pembatal keislaman, ternyata yang paling pertama membatalkan Islam adalah apa? Syirik. Capek jaki. Pokoknya kalau masih syirik, jangan makin capek-capek. Sholat, puasa, zakat, haji, capek ki. Karena ini terhapus, bikin terhapus. Sudah kita singgung ya, Nabi kita Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di Mekah 13 tahun. Apa dakwah Nabi kita Muhammad SAW? Tauhid, 13 tahun. Tauhid, memberantas kesyirikan, ibadah hanya kepada Allah. Ini saya cerita sedikit ya. Kebetulan alhamdulillah dikasih kesempatan ibadah umrah kemarin Ramadan. Yang aneh ternyata sekarang, coba bayangkan ini, sudah pergi di tanah suci ternyata masih bikin syirik. Bayangkan. Sudah pergi di tanah suci sampai di Mekah, ya di Madinah, ternyata la ilaha illallah, mereka berbuat kesyirikan. Di antara contohnya apa? Bayangkan ketika di Ka'bah itu banyak keyakinan. Ini kainnya Ka'bah itu, usap imamanya di situ. Pulang ke Indonesia tidak pernah dicuci. Barakahnya. Ya kan? Barakanan sudah digosok di Ka'bah aslinan imamain songko aslinan. Tidak pernah dicuci. Nanti hilang barakahnya. Kita beribadah itu di Ka'bah itu, ya diperintahkan kita apa? Tawaf, iya kan? Kita banyak-banyak berdoa ketika tawaf, iya kan? Bukan disuruh kita usap-usap.
Paham sih? Sama ketika mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad, apa artinya hajar? Batu. Aswad, hitam. Saya tanya, batu itu bisa memberi manfaat atau tidak? Batu memberi manfaat atau tidak? Tidak. Dia tidak bisa, dia tidak kasih rezeki, dia tidak mengangkat musibah, dia tidak melapangkan rezeki. Tidak. Tapi kita menciumnya hanya semata-mata mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menciumnya, kita pun menciumnya, tidak lebih dari itu. Tapi ini pokoknya sudah sikut sana, sikut sini, bahkan bayar bodyguard. Jadi dia bayar orang supaya dia bisa mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu pun dalam tawaf, itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau kita tidak sempat cium Hajar Aswad, tidak ada masalah. Paham? Tapi kalau siku orang, hukumnya berdosa atau tidak? Berdosa, haram. Iya kan? Masa kita mendahulukan yang sunnah, lantas kita melakukan yang haram? Kita melakukan yang haram. Ini yang bikin macet. Orang tawaf yang bikin macet, singgah di mana? Singgah di Hajar Aswad, singgah di makam Ibrahim. Macam-macam Nabi bikin. Kemudian ketika di Madinah, ketika masuk Raudhah di kuburan Nabi, Allah Akbar, bayangkan dijaga sama polisi 24 jam, itu kuburan dijaga sama polisi. Sempatnya menghadap di kuburan Nabi. Menghadap di kuburan Nabi, baru dia meminta. Padahal yang diajarkan Nabi apa? Kita hanya mengucapkan apa? Salam dan salawat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau kita mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkan salawat. Bukan kita berdoa di situ. Bayangkan, saya lihat dengan mata kepala, artinya ada yang sholat menghadap ke kuburan Nabi. Bayangkan, ada yang sholat menghadap ke kuburan Nabi. Jadi orang itu kalau sholat kan menghadap ke sebelah selatan. Dia tidak menghadap ke sebelah utara, persis berhadapan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Artinya sudah di Mekah, di Madinah, tapi karena akidah yang rusak, sudah di tanah yang suci, tanah yang haram, tapi karena akidah tidak paham akidah yang benar, akhirnya mereka pergi berbuat apa? Syirik. Ketika mereka misalnya ke Gunung Uhud, ya, ada kisah perang Uhud. Di sana juga ada kuburan karena banyak yang meninggal di perang Uhud, seperti pamannya Nabi Hamzah dan beberapa pasukan, beberapa sahabat meninggal di perang Uhud dan dikuburkan di Uhud. Sudah ditulis di situ, pelang besar, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Pak Haji, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sudah ditulis pakai bahasa Indonesia. Saking banyaknya orang Indonesia yang ke sana, sehingga ditulis dengan bahasa Indonesia. Ternyata rombongan datang, menghadap semua kuburannya Hamzah. Iya kan? Kemudian di batu-batu, kan ada batu ya, batu di bukit rumah ada di Gunung Uhud itu, di lembah itu ada namanya bukit ya. Ketika itu Nabi tempatkan pasukan pemanah di bukit itu, dia tidak begitu tinggi ya, paling mungkin tingginya kayak masjid ini gitu ya. Bayangkan di setiap batu itu tulis nama. Bawa mentong spidol dari Indonesia, intinya bawa mentong spidol dari negaranya, dari negara Indonesia, bawa spidol pokoknya bawa spidol ke sana. Tulislah namanya Ahmad, Doe, pokoknya tulis di batu itu penuh dengan tulisan. Sekarang
kalau mungkin dulu itu paling lempar surat tulis memo, lempar di situ. Bahkan KTP asli lempar di situ. Sekarang batunya sekalian ditulisi dengan tinta permanen, tidak bisa dihapus. Maksudnya apa kaidahnya? Meyakini sebab yang bukan sebab, hukumnya apa? Syirik. Apa hubungannya tulis-tulis di batu dengan dapat jodoh? Apa hubungannya? Apa hubungannya tulis-tulis di batu dengan lapang rezeki? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi coba lihat, meyakini sebab padahal dia bukan sebab. Bayangkan ya, sampai mereka jauh-jauh berangkat, berapa rupiah mereka habiskan di bulan Ramadan lagi, ternyata yang dibikin apa? Syirik. Jadi sekarang syirik ini kira-kira ini dosa sedikit yang terjadi atau banyak sekali, ya. Dan ini termasuk dosa yang paling sulit untuk diberantas. Dan ini merupakan dosa yang paling membuat Allah marah. Iya, karena dia merupakan dosa yang paling besar. Kemudian di antara kitab yang telah kita bahas yaitu Ushul Sittah, 6 landasan agama. Ternyata yang paling pertama yaitu tauhid. Juga di antara kitab yang telah kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid yang berisi 67 bab. Ia membahas tentang tauhid dan syirik. Kitabut Tauhid, kitab yang luar biasa yang menjelaskan kesyirikan dari akarnya sampai rantingnya. Di kitab tersebut dibahas dan alhamdulillah kita sudah selesaikan secara ringkas. Nah, ini kitab yang terakhir yaitu kitab Kashfu Asy-Syubuhat, menyingkap syubhat. Menyingkap syubhat. Syubhat artinya kerancuan dalam keyakinan, dalam pemikiran. Ya, artinya ternyata orang-orang yang berbuat syirik mereka juga pakai ayat. Mereka juga pakai hadis. Jadi mereka bilang ya niatonnya ayatna. Niatonnya ayatna. Ya. Katanya ada juga ayatnya. Jadi apa yang mereka lakukan di kuburan, apa yang mereka lakukan di pohon-pohon keramat, mereka bilang ada tonja ayatnya. Kan begitu ya? Nah, ini pembahasan yang sedang kita bahas. Baik, sekarang kita lanjut ya di kitab yang terakhir yang merupakan kurikulum atau kitab yang terakhir dari kurikulum tauhid ya. Ya, dari kurikulum tauhid. Taib. Sisa 15 menit ya. Baik, kata beliau, kata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, wal 'ami minal muwahhidina yaglibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Kata beliau, al-'ammi, orang-orang am, orang-orang yang umum, orang-orang umum maksudnya orang-orang awam dari kalangan ahli tauhid. Artinya dia bukan ustadz, artinya tapi dia paham ini tauhid, ini syirik. Nah, orang yang seperti ini saja dia tidak paham ayat, tidak paham hadis, tidak bisa bahasa Arab, tapi dia tahu ini syirik, ini tauhid. Dia di atas tauhid, dia tinggalkan syirik.
Tapi dia tidak bisa jelaskan seperti ustadz misalnya, seperti ulama misalnya, tapi dia paham. Ini tauhid, ini syirik. Dia menjaga diri di atas tauhid dan menghindar dari syirik. Nah, orang yang seperti ini, kata beliau, yaglibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Maka dia akan bisa mengalahkan ribuan dari ulamanya orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala As-Saffat ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, merekalah yang akan mengalahkan. Jadi siapa yang kembali kepada tauhid, walaupun dia orang awam, maka dia ini, sekelas dia ini akan mengalahkan ulamanya orang-orang musyrik. Sisi pendalilan dia, cara berdalil dia, membuat orang-orang yang ulama orang musyrik itu tidak bisa berkutik. Misalnya kalau ditanya, itu orang mati bisa mendengar enggak? Langsung liu-liu mendengarnya. Maksudnya kan datang jauh-jauh ke kuburan Syekh Yusuf, iya kan? Kebetulan saya lewat aja, lagi rame. Jauh-jauh datang, rame sekali. Pokoknya makanya penjual tambah banyak, penjual bunga, penjual air, apa lagi? Penjual kambing, tukang baca, pokoknya lengkap. Nah, kita orang awam tidak hafal ayat, tidak hafal hadis, tapi tahu bahwa ayam berdoa di kuburan, berharap di kuburan, berpasrah di kuburan, rezeki sempit datang ke kuburan, anak sakit datang ke kuburan, jodoh belum datang ke kuburan. Orang yang bagus akidahnya, tinggal tanya, yang kasih rezeki siapa? Allah. Yang kasih kesembuhan siapa? Allah. Yang kasih jodoh siapa? Allah. Terus ke situ cari apa? Aten nih Wahabin. Padahal dia orang awam, ini orang awam, tidak hafal ayat, tidak hafal hadis. Langsung liu-liu. Maksudnya padahal dia ini ulamanya. Apa yang terjadi? Murmur, merah mukanya. Baik. Itu. Pas ditanya lagi pertanyaan kedua, itu orang mati. Nggak tahu Jaki datang di sini. Nah, dengar Jaki kalau bicara. Wah, mikir sih. Kan kita punya hajat. Harusnya supaya tersampaikan, nah tahu Jaki kita datang, nah dengar ki ini penyampaian ta. Karena kalau tidak ada dengar ki, sesa Jaki itu 1000 harapan, 1000 penyampaian, tidak tahu langgar, bawa tomi gini bunga, bawa tomi kambing, iya kan? Dari sini kita paham ya, kenapa kita dilarang dari syirik. Karena syirik itu memperbaiki akal atau merusak akal. Kenapa kita dilarang dari syirik? Karena syirik itu memperbaiki akal atau merusak akal? Merusak akal. Jadi Islam itu datang untuk menjaga 5 hal yang harus terjaga. Udah ini pandai. Di antaranya menjaga akal. Makanya syirik dilarang, karena syirik ini merusak apa? Orang mati. Jauh-jauh datang. Wahai imam, wahai syekh, tabe, anakku sakit kodong. Jauh-jauh ke datang ini. Nah, dengar kikah. Itu pun kalau dia dengar, dia bisa kasih. Kalau dia dengar, dia bisa kasih. Apa dia punya?
Sekarang kalau ditanya, siapa yang kasih rezeki? Dia jawab siapa? Allah. Kira-kira kalau kita berdoa, ya Allah, Allah dengar enggak? Allah tahu kita berdoa. Ya, kenapa tidak langsung Ki? Langsung Ki. Ya, apa bisa yang jauh-jauh ke kuburan? Ya Allah, selesai urusan. Paham? Kenapa jauh-jauh ke sana? Ada apa? Apa Ki? Ditanya, kalau anak sakit, kita berdoa kepada Allah, ya kita mengadu kepada Allah, kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, anakku sakit. Tina doiku kodong, sembuhkanlah sakitnya anakku ya Allah. Kira-kira Allah dengar tidak? Dengar. Iya kan? Kira-kira kalau kata-kata begini didengar sama ulama-ulamanya orang yang berbuat syirik, apa nakana? Aneh. Terpengaruh Wahabi. Paling dalil seperti Nabi kita Muhammad SAW. Paling dibilangi apa? Dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir. Kalau betul benar, itu dibantah ayatnya, dibantah haditsnya. Jangan sistem kasih gelar-gelar yang tidak bagus. Orang gila, tukang sihir. Artinya kalau kalian benar, itu ayatnya itu coba dijelaskan. Itu salah, kami ini yang benar. Bagaimana penjelasannya? Itu baru benar. Ini dikit-dikit orang gila, dikit-dikit tukang sihir. Sama sekarang, dikit-dikit Wahabi. Wahabi bisa. Pas ditanya Wahabi, apa itu Wahabi? Bingung Tommy juga, apa itu Wahabi? Jadi kata beliau ini luar biasa ya. Ini sebenarnya mengungkap kenyataan. Jadi walaupun orang awam dari kalangan ahli tauhid yang paham ini, dia itu bisa mengalahkan hujahnya, alasannya ulama dari orang-orang berbuat syirik. Apalagi bukan ulamanya, Pak. Sedangkan ulamanya saja yang hafal ini kuasai. Nah, pokoknya. Karena kenapa? Karena kalau ada ayat yang mereka pakai, itu bukan untuk mereka, tapi untuk menghantam mereka. Itu kesimpulan. Karena mereka ini cuma main-main ini saja, main putar-putar, balik-balik kenyataan. Begitu mereka. Karena tidak ada dalil untuk berbuat apa? Kira-kira ada nggak dalilnya untuk kita berbuat syirik? Tidak ada. Tiba-tiba pakai ayat. Hebatnya, syirik ada ayatnya. Pala tuh syirik nih itu ayatnya. Balik-balik nih. Artinya dia putar-putar ini ayat, dia arahkan kepada apa? Pemahamannya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang sesat pakai ayat untuk menguatkan kesesatannya, hantam juga dengan ayat itu. Hantam dengan ayat itu. Karena sama sekali yang namanya syirik itu tidak ada ayatnya. Justru ayat-ayat Al-Quran datang mengharamkan apa? Syirik. Tidak ada satupun ayat yang membenarkan syirik. Nggak pernah dia ayatnya. Nggak pernah syirik ini ayatnya. Justru ayat tidak terhitung yang mengharamkan syirik. Nah tiba-tiba dia penceramah. Dia tahu ayatnya. Ustaz balik-balik nih. Makanya luar biasa di sini beliau ya. Jadi jangan kita takut. Profesor, doktor pakai tomi ayat benarkan syirik. Intinya jangan takut, karena tidak ada satupun ayat yang membenarkan yang namanya apa? Tidak ada satupun ayat. Makanya dibilang syubhat, kerancuan. Karena rancui. Masa pakai ayat? Syirikku pakai ayat. Ini caranya. Masa syirik niatong ayatna, niatong hadithna. Ya kan?
Makanya dibilang syubhat. Iya. Taib. Kemudian sisi kelemahannya juga, orang-orang musyrik itu, ulama musyrikin itu paling mereka waktu ya, waktu sisa berapa menit? Nah, 3 ya, 3 ya, saya cek di sini 3 sesuai waktu ya. Baik. Jadi orang-orang musyrik itu tadi yang pertama, tidak ada satupun ayat yang membenarkan syirik. Jadi kalau ada orang ulama-ulama yang membenarkan syirik pakai ayat, curigai, bawa lebalin deh. Iya, curigai memang ini tidak benar ini. Nah, kasih bodoh orang-orang awam ini. Iya. Yang kedua, orang-orang yang berbuat syirik itu mereka tauhidnya cuma satu. Kita kan tauhid ada berapa? 3. Mereka tauhidnya cuma satu. Apa itu? Tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Itu satu saja. Kalau ditanya siapa yang kasih rezeki? Allah. Siapa yang kasih jodoh? Allah. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Apa kita bilang? Cocok. Apa kita bilang? Cocok. Makanya senjata ini, pas kita lihat mereka datang ke kuburan, langsung kita bilang, "Ku gappa moko." Iya kan? Tinggal kita tanya, siapa yang kasih rezeki? Allah. Kesini bikin apa, Ki? Ada perlu apa di situ? Kalau ditanya siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Tanya, kenapa jauh-jauh kita datang sini? Anakku sakit, sedikit sakit. Alhamdulillah kalau kesini cepat sekali sembuh. Sudah nih. Dia ditanya siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Kesini ngapa, Ki? Apa ini sudah? Jangan mau banyak tanya, kan? Bayangkan, tidak nyambung. Ini agama kita, ini akidah kita. Nah, tidak nyambung, Ki. Ini caranya. Kita berakidah, kita berkeyakinan, kita mau mati di atasnya. Nah, koslet, Ki, tidak nyambung. Gimana caranya? Agama itu sesuatu yang jelas, cahaya, gamblang, masuk akal. Ini agama dijelaskan marah-marah, ya kan? Makanya walaupun satu, tapi ini senjata bagi kita. Mereka yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Cocok. Ya kan? Ketika mereka mengharap ke sini, pasang ke sini, bawa ayam ini dan seterusnya, berdoa, bernadar, tawaf. Karena apa kaidahnya? Pertama, kita yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah. Berarti tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Kan begitu kan? Iya. Baik. Jadi kesimpulannya dari apa yang telah kita bahas, intinya kita tidak perlu khawatir ya bahwasanya hujah akan terkalahkan, karena tidak ada dalil sama sekali untuk membenarkan perbuatan yang namanya syirik. Baik, sekian itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.